Oke, ini hari pertama kita melakukan perjalanan. Dari kantor kita akan menuju ke Museum Geologi. Kemudian kita akan lanjutkan ke Gua Pawon. Cerita Citarum, kunjungi, lindungi, lestarikan. Kemudian Danau Bandung terbentuk, kemudian surut menjadi sekarang yang kita tempati lah. Jadi kita berdiri di tengah bagian utaranya Danau Bandung Purba. Kita bahagia sekali karena diikutkan juga dalam kegiatan tersebut sebagai poin untuk menjelaskan paling hulu dari evolusi Citarum ini ya. Kita bergembira karena kegiatan ini melibatkan juga teman-teman dari berbagai stakeholder ya, ada dari wartawan, ada dari akademisi ataupun dari komunitas. Jadi ini baik sekali karena kegiatan ini akan mengangkat kembali kesadaran akan kita sebagai manusia hubungannya dengan alam ya. Jadi ternyata alam itu sudah ada keterkaitan dengan manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Bisa dilihat dari evolusinya, evolusi alam maksudnya, dan juga dari tinggalan-tinggalan budayanya. Jadi nanti teman-teman yang ikut kegiatan ini akan melihat bukti hubungan manusia dari awal di Bandung ini, di daerah Hulu Citarum ini sampai ke hilirnya. Cerita Citarum yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat ini merupakan sesuatu hal yang positif saya katakan, karena cerita Citarum ini membawa masyarakat, membawa media-media yang bisa dekat komunikasi dengan masyarakat, ini bisa lebih tersosialisasikan lagi. Di balik cerita Citarum sebenarnya bisa terangkat bagaimana cagar budaya yang ada, bagaimana lintasan budaya secara sinkronis dan diakronis, lintas masa dan lintas waktu, dan di suatu masanya bisa dikenalkan kepada masyarakat. Memang kegiatan cerita Citarum ini tidak bisa membawa masyarakat secara keseluruhan, banyak-banyak. Justru agen-agen budaya ini menjadi bagian penting untuk dibawa dan terus dilakukan kegiatan, bahwa kita punya, kalau kita lihat cerita Citarum itu kan baru berdasarkan lokus. Mungkin kita bisa lakukan spesifik lagi. Kita mengenalkan masing-masing objek per objek, dan di balik objek itu sebenarnya bagaimana cerita masa lalu, bagaimana nilai-nilai luhur masa lalu sebenarnya yang lebih tepat lagi, sehingga bagaimana kekayaan budaya bangsa itu bisa dikenali, bisa dipelajari, dan bisa dipahami oleh generasi mendatang. Hal menarik yang saya dapatkan dari dua tempat yang kita kunjungi hari ini itu bisa meretrospeksi perjalanan dari masa lalu dan lintasan waktunya, garis waktunya hingga ke hari ini. Banyak yang baru saya tahu juga. Sangat positif dan sangat perlu untuk dilakukan, mengingat ada edukasi bagaimana saya sebagai wakil dari masyarakat itu mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sih terciptanya cekungan Bandung, kemudian bagaimana terciptanya Citarum, bagaimana terciptanya lokasi-lokasi yang ada di daerah Bandung ya. Seperti misalnya daya jelajah, manusia prasejarah, kemudian praktik navigasi dan kontak budaya manusia prasejarah yang menghuni Gua Pawon dengan daerah-daerah di sekitarnya atau bahkan yang jauh seperti di Nagrek juga sampai ke Subang. Cerita Citarum, kunjungi, lindungi, lestarikan.
hari ini bergembira sekali dapat hadir dalam acara Cerita Citarum, sebuah kegiatan yang dikemas oleh PPK Wilayah 9 Jawa Barat untuk menggali kembali nilai-nilai jejak peradaban Jawa Barat yang ada di sepanjang Citarum. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena berbicara Citarum bukan bicara sekedar das Citarum saja, tapi nilai sejarah, nilai peradaban Jawa Barat mulai dari situ Cisanti kilometer 0 Citarum ini hingga nanti sampai di Muara Gembong, Bekasi. Sekilas tentang Desa Tarumajaya, di mana Desa Tarumajaya ini memiliki hulu utama Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum itu berada di desa kami. Yang paling besar itu adalah kami memiliki 7 mata air yang cukup besar yang mengaliri ke Sungai Citarum. Sepanjang 297 km, Sungai Citarum ini apabila dilihat banyak sekali jejak-jejak yang perlu kita gali, perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat. Di sekitar kawasan hulu utama ini banyak cerita sejarah yang terjadi, termasuk kebudayaan yang mungkin dulunya pernah ada peradaban kuno juga. Dengan kehadiran dari budaya ini bisa memperkuat untuk program Citarum ini sendiri, di mana kolaborasi pentahelik ini menjadi salah satu andalan untuk program Citarum. Dan harapannya tentu saja kegiatan ini bukan hanya dilakukan sekarang saja, tapi berkelanjutan di tempat-tempat lain yang memiliki nilai-nilai sejarah dan nilai peradaban. Kami sangat mendukung sekali kegiatan ini dan juga wisata budaya yang ada di Citarum ini bisa terekspos kembali seperti itu. Jadi menjadi andalan kami seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi cerita sejarah yang bisa membantu tentang Sungai Citarum ini. September kita mengadakan ekskavasi langsung dan itu bisa kita lakukan secara total. Akhirnya kita bisa menemukan atau menampakkan struktur kaki candi ini secara keseluruhan. Itu kalau dilihat dari bagian yang seharusnya nampak, artinya bagian yang di atas tanah itu ukurannya 6x6. Apa? Ya, jika kecamatannya Jatiluhur. Dan ada kalau yang paling menarik sih sebenarnya waktu pas yang kemarin di Waduk Jatiluhur ya, karena kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya yang diinformasikan tuh bukan cuma soal peninggalannya aja, tapi juga upaya perlindungan tentunya dan pemanfaatan pembinaan yang ada di sekitar daerah aliran Sungai Citarum itu sendiri gitu. Dan menurut saya yang paling menarik adalah waktu pas kemarin kami ke Waduk Jatiluhur, ketika disuguhkan atau diinformasikan bahwa masyarakat yang ada di sana tuh memanfaatkan eceng gondok sebagai tanaman yang hidup di Sungai Citarum itu sendiri untuk dijadikan pupuk alam dan juga kriya, dan itu menurut saya juga termasuk bagian dari kebudayaan yang lahir dari si daerah aliran Sungai Citarum sendiri. Jadi itulah cerita Citarum yang menurut saya paling menarik. Hal yang menarik buat aku yang pertama adalah ngobrol dengan warga lokal. Sebenarnya itu hal yang menarik sekali gitu. Jadi ketika kita datang ke satu tempat itu mungkin ya karena kebiasaan di komunitas alit kita tuh harus selalu membaur dengan masyarakat dan tidak menerapkan kita tuh kayak seorang visitors gitu ya, kayak tamu yang sedang berkunjung atau apa tuh enggak gitu. Jadi lebih banyaknya ngobrol sama masyarakat. Nah, aku tuh mendapatkan hal-hal yang tidak ada di buku gitu ya, belum ada dijelaskan, terus kayak tidak dialami oleh sebagian besar orang gitu. Kayak pengalaman mereka tuh sebenarnya berharga sekali gitu. Dunia perlu tahu bahwa di sekitar Citarum itu banyak sekali peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ternyata teknologinya itu mungkin di masa itu sudah, menurut kita untuk ukuran dahulu itu sudah canggih. Ini adalah salah satu jalur masuknya untuk sampai ke Batu Jaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam peta yang lama itu, di Batu Jaya sendiri antara Segaran 5 dan Serut itu sebenarnya ada jalur sungai, ada sungai yang cukup besar
itu sampai ke Undur-Gundul, terus ke utara yang sekarang masih dikenal sebagai Kali Asin. Festival Citarum ini menurut saya sangat luar biasa ya, karena membuat sebuah narasi tentang bagaimana kekayaan dari satu peradaban Citarum sebagai sebuah peradaban kebudayaan salah satu di Nusantara, baik itu peradaban tentang alam, kemudian juga dari candi-candi ataupun cagar budaya yang ada, serta pasti berbagai filosofi kehidupan masyarakatnya yang pada saat sekarang ini mungkin ada yang masih tetap berlanjut, tapi saya yakin ada juga yang mungkin sebagian itu sudah tidak bisa kita kenali lagi. Elemen-elemen mineral lainnya yang paling menarik adalah yang kemudian menjadi informasi lingkungan hidup di masa lalu. Ternyata di dalam adonan atau di dalam bata itu ada kulit sekam gitu ya. Jadi kulit beras atau gabah yang menjadi indikasi bahwa pada masa lalu paling tidak 1.500 tahun yang lalu sudah ada sawah. Tujuan dari kegiatan Jejak Budaya Citarum yang sebenarnya itu ada 3 subkegiatan besar. Jadi pendokumentasian, kemudian dalam bentuk audiovisual, kemudian juga ada Carita Citarum yang itu menyusuri Sungai Citarum dari hulu ke hilir, dan yang ketiga adalah festival. Jadi rangkuman dari kegiatan Jejak Budaya Citarum sebenarnya ini untuk menggali lagi, menginventarisasi semua kekayaan budaya baik tangible maupun intangible di sepanjang Sungai Citarum berikut anak-anak sungainya. Tangible maupun intangible, jadi yang selama ini mungkin sudah terlupakan seperti bersih sungai atau ngalokat cai, begitu hal-hal budaya lokal itu yang sudah terkikis, sudah banyak yang kemudian ditinggalkan. Di balik itu ada makna-makna tertentu yang memang itu untuk pelestarian alam, dan kemudian jejak budaya yang tangible ada banyak dari hulu ke hilir sampai yang sekarang kita berada di dekat Percandian Batu Jaya, ini peninggalannya Tarumanegara. Kemudian di sebelah sana dikit di daerah Bekasi ada kebudayaan Buni. Yang ini ada di hilir nih, di hulunya juga banyak. Nah, ini kita akan rangkum bersama untuk bisa kita kenali kembali. Kemudian nanti kita kembangkan bersama apa sih yang bisa kita kelola bareng-bareng untuk peradaban di sepanjang Citarum. Kemudian harapan-harapan ke depan, mengapa ini kita gandeng kabupaten, kota, provinsi maupun direktorat, media, akademisi, jadi lebih banyak lagi stakeholder yang terlibat, itu karena kita perlu gotong royong yang kuat untuk mengelola peradaban yang ada di sepanjang Citarum. Kalau kita tidak bergotong royong dan kemudian sendiri-sendiri semua melakukan itu, tidak begitu kuat atau akselerasinya akan lambat gitu. Untuk bisa kita ambil manfaat dan itu kembali ke masyarakat. Kembali lagi feedback ada di masyarakat. Masyarakatlah nanti yang kemudian bisa mendapat feedback atau manfaat dari kegiatan Jejak Peradaban Citarum, dan sama-sama kita kolaborasi untuk keberlanjutan kelestarian alam dan kebudayaan yang ada.